Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Oke, kali ini kita kedatangan handphone Samsung A50. Handphone ini terkendala dia mati ya, tidak mau menyala. Kronologinya katanya sudah hujan-hujanan, jadi mungkin kena air atau gimana, saya tidak mengerti. Intinya handphone ini tidak mau menyala. Namun ketika kita colok ke pengecasan, dia ada respon, tetapi ada logo segitiga merah seperti itu ya. Di sini saya coba tekan on off, dia tetap tidak mau menyala ya. Langsung saja kita coba ambil kabel, kita coba colok casan, apakah benar keluar segitiga merah seperti yang dikatakan pemilik ya. Sini saya sudah siapkan kabel yang sudah terhubung. Dan kita tunggu beberapa saat. Di sini sudah muncul logo lingkaran pengisian ya. Nah, ini dia. Jadi ada segitiga merah seperti ini ya, dan ada logo USB yang dicoret seperti itu. Kasus seperti ini biasanya itu ada kerusakan di bagian termistor atau konektornya itu sendiri ya. Jadi konektornya korosi atau memang termistornya short, itu bisa jadi. Intinya di sini masalah ada di jalur pengecasan ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bongkar ya. BTW di sini backdoornya sudah terlepas karena mungkin sudah dicoba dicek atau bagaimana, saya tidak mengerti. Intinya backdoor sudah terlepas, sudah tidak ada lemnya, dan tugas kita hanya membuka baut. Dan di sini mesin sudah terbuka, kita lihat di sini. Di sini apa nih? Putus. Di sini sepertinya sensor fingerprint ya. Sebenarnya bukan putus ini, jadi soketnya itu nyangkut di mesin ya. Jadi tidak connect. Namun biarkan saja karena kasus ini bukan dari situ ya penyebabnya. Jadi itu hanya sensor fingerprint, tidak ada hubungannya sama pengecasan. Oke, pertama kita coba cek dulu baterainya ya. Adakah tegangan untuk menghidupkan handphone? Jadi kalau handphone itu membutuhkan tegangan minimal sebesar 3,8 volt ya. Kalaupun kurang ya 3,7 masih bisa lah. 3,6, 3,7 itu masih bisa untuk menghidupkan handphone. Walaupun persentasenya di bawah 10% ya. Di sini saya cek, nah di sini ada 3,6 sekian ya, hampir 3,7. Artinya baterai ini cukup untuk menghidupkan handphone. Kalau si handphone ini normal, seharusnya dia hidup ya. Coba kita hubungkan ulang baterainya dan kita coba hidupkan handphonenya. Di sini saya menekan pin on off ya. Kita shortkan. Kalau mesinnya normal, tidak ada kendala, di sini pasti hidup ya. Namun di sini saya coba tekan, ternyata tidak hidup. Benar seperti yang dikatakan user, bahwa handphone ini tidak hidup setelah kehujanan. Jadi kronologinya kehujanan ya. Jadi malam-malam kehujanan, kemudian lowbat, dicas masih bisa nyala, masih bisa ngecas. Pagi-pagi mau setelah dicabut ternyata tidak bisa nyala, bahkan dibawalah ke sini. Nah, sekarang kita coba cek bagian mesin bawah ini ya. Kita coba lepaskan papan bawahnya ini, mesin bawahnya kita lepaskan, dan kita coba hidupkan kembali handphonenya ya. Kita coba hidupkan handphonenya tanpa menghubungkan mesin bawah, karena termistor yang kemungkinan short itu ada di mesin bawah ya. Jadi kalau tanpa mesin bawah handphone hidup, nah ini hidup ya, berarti fix penyakitnya ada di mesin bawah ini. Kemudian untuk selanjutnya kita coba bersihkan menggunakan cairan thinner ya, agar korosi-korosi bekas hujan itu bisa bersih, benar-benar bersih. Setelah dirasa bersih, coba kita hubungkan lagi ke mesin atas ya. Jadi mesin bawah ini kita hubungkan melalui flexible boardnya yang ini supaya terhubung ke mesin atas. Apakah pengisian sudah normal? Nah, coba kita colok casan, ada notif seperti ini ya. Lepaskan pengisi daya telah dihentikan bla 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 bla. Nah, ini artinya si pengecasan belum normal, dan di sini logonya pun masih kedip-kedip seperti ini ya. Nah, kedip-kedip artinya pengisian belum normal. Jadi kalaupun kita tunggu beberapa jam, ini tidak akan naik ya, karena
terjadi short di bagian termistor biasanya ya. Jadi kalau sudah kita bersihkan konektornya dan masih seperti itu, ini sepertinya ada short di bagian termistor. Termistor itu yang mana? Nah, termistor ini yang bentuknya seperti resistor atau kapasitor ya, dia warna hitam. Di sini ada 3 komponen, yang besar 1, yang kecil 2 itu ya. Itu kapasitor sendiri dan termistor yang 2 yang seperti resistor itu. Nah, selanjutnya kita coba cek dengan menggunakan mode buzzer ya. Kita coba cek resistornya itu short apa tidak. Sebelum kita ke termistor, kita pastikan kapasitornya dulu nih. Kapasitor itu yang warna coklat ya. Di sini coba kita cek untuk kapasitornya tidak ada short ya. Jadi normal-normal saja. Maka kalau kapasitor tidak short normal, berarti penyakitnya ada di termistornya itu sendiri ya. Jadi termistor ini ada 2 ya. Bentuknya hitam seperti resistor. Caranya kita cukup remove aja, kita buang aja termistornya. Nih, kelihatan gak ya? Nah, ini yang kanan ya. Ini ada 2. Jadi yang coklat itu kapasitor. Kalau kapasitor itu tidak masalah ya. Kalau selama tidak short tidak usah dibuang, tidak masalah. Yang menjadi masalah itu yang termistor itu, yang seperti resistor. Nah, yang ini yang saya tunjuk, saya buang aja ya. Ini tinggal dicungkil aja, cuman pelan-pelan, jangan sampai jalurnya putus ya. Kita congkel menggunakan pinsa seperti ini, kita dorong perlahan sampai dia terlepas dari pinnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah terlepas. Ini ada 3 kan ya, kita lepas satu persatu. Yang pertama kita buang yang paling gede dulu nih, yang bagian paling pinggir itu kita buang. Setelah dibuang kita coba bersihkan, jangan sampai ngeground ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah bersih seperti ini, kita coba hubungkan ulang ke handphonenya apakah short itu sudah hilang. Kita hubungkan lagi. Kalau sudah terhubung seperti ini, kita coba ambil casan lagi, kita colok casan apakah hilang notif seperti tadi. Nah, ini masih ada ya. Lepaskan pengisian daya, ini artinya termistornya masih short yang satu lagi. Jadi keluar notif seperti itu. Jadi seakan-akan temperatur tinggi gitu ya. Jadi termistor itu short, jadi mengakibatkan temperatur handphone panas tinggi. Jadi tidak bisa dicas seperti itu. Nah, selanjutnya kita buang yang satunya nih, yang sebelah, yang tengah ya. Yang sebelah kanan, sorry. Kalau yang tengah itu kapasitor. Kapasitor terakhir aja. Kalau memang masih short, berarti kapasitor juga harus dibuang. Jadi selanjutnya setelah termistor yang kedua sudah hilang, sudah terbuang, kita bersihkan lagi, jangan sampai ngeground ya. Setelah bersih, kita coba colok ulang ke handphonenya, kita coba colok casan lagi. Dan sepertinya handphonenya mati ya, namun tidak masalah. Ini sekalian kita ngecas dalam posisi mati. Dan logo segitiga merah sudah tidak ada. Di sini logo pengecasan normal ya. Sekarang kita coba hidupkan handphonenya dalam posisi terhubung ke mesin bawah ya. Nah, sekarang hidup ya. Sebelumnya kan kalau terhubung ke mesin bawah, handphonenya tidak mau hidup. Dikarenakan mesin bawah itu ada yang short. Jadi ketika terhubung ke mesin atas, ya si handphonenya tidak mau hidup sama sekali. Namun setelah kita remove yang shortnya itu, sekarang sudah bisa menyala normal. Oke. Di sini handphone sudah menyala normal dan kita coba colok casan. Dan pengisian pun di sini sudah normal ya. Tidak kedip-kedip lagi, tidak ada notif lagi. Ini artinya si handphone sudah bisa menyala normal tanpa kendala. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kasus kali ini berada di papan bawah ya. Sebenarnya kalau teman-teman pengen simple, tinggal ganti satu set papan bawah ya, satu set mesin bawah. Namun itu harus hati-hati karena beberapa kasus kalau A50 ini diganti satu set papan, dia ujung-ujungnya bisa mati total ya. Nah, maka untuk menghindari hal tersebut, kita cukup remove aja termistornya yang short, jadi tanpa mengganti satu set mesin bawah ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dukung terus channel ini agar tetap dan terus berkembang.
dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum.